Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ayyadana bimawathiqil iman wa ja'alana ummata khairil anam Muhammadin alaihi salatu wassalam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh safiyyuhu min khalqihi wa habibuh ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Faya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Bukan ketakwaan yang hanya sebatas ucapan ataupun hiasan bibir, akan tetapi ketakwaan yang tertancap kuat di dalam jiwa, dilahirkan dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dan janganlah sekali-kali kalian meninggal melainkan dalam keadaan Islam. Semoga dengan kita berusaha meningkatkan ketakwaan kita setiap saat, Allah berkenan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering sekali membacakan dua ayat yang terus diulang setiap khutbah Jumat. Kemudian ketika sholat Jumat, beliau juga sering membacakan dua surat yang diulang dari Jumat ke Jumat. Kenapa ini senantiasa diulang? Adakah umatnya merupakan umat yang tidak memiliki rasa bosan sehingga harus diulang-ulang? Namun kenyataannya umat manusia adalah umat yang sering lupa. Itulah mengapa Nabi Muhammad SAW senantiasa mengulang wasiat takwa dengan dua ayat yang terdapat di surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Beliau membacakan firman Allah yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang artinya,
Wahai orang-orang yang beriman. Allah memanggil kita semua, wahai jamaah. Allah memanggil dengan panggilan yang dengan penekanan khusus, dengan kata-kata ya ayyuha. Panggilan yang mengandung unsur agar kita memperhatikan apa yang disampaikan setelahnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mengaku dalam dirinya ada iman. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah perkataan yang benar, perkataan yang lurus, perkataan yang baik, perkataan yang tidak mengandung kezaliman, tidak mengandung unsur kezaliman, tidak mengandung unsur dusta, tidak mengandung unsur tipu daya. Qaulan mustaqiman, qaulan sawaban la i'wijaja fih. Dalam tafsir disebutkan seperti itu, yaitu perkataan yang sesuai dengan kenyataan. Allah memerintahkan kita bertakwa, kemudian memerintahkan kita secara khusus untuk menjaga lisan kita, menjaga ucapan kita, menjaga perkataan kita. Apa karunia yang dijanjikan oleh Allah apabila seorang yang beriman lalu bertakwa kepada Allah dibuktikan dengan hal yang paling sederhana, yaitu menjaga lisannya? Apa karunia yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang tersebut? Di ayat 71 jawabannya Allah berfirman, yuslih lakum a'malakum. Yang pertama, yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah memperbaiki bagimu amal perbuatanmu. Banyak orang yang ingin menjadi orang baik, menjadi memiliki anak-anak yang soleh dan solihah. Dia ingin beramal, beribadah dengan baik. Akan tetapi kenapa keinginan itu menjadi sebatas keinginan, rencana menjadi sebatas rencana, sering menunda-nunda amal soleh. Dia terdetik di pagi hari untuk beramal soleh, dia menundanya sampai sore hari. Ketika tiba sore hari, dia tunda sampai besok pagi. Dari ayat ini bisa kita fahami kemungkinan orang ini belum bisa menjaga lisannya, sehingga karunia yang dijanjikan oleh Allah yuslih lakum a'malakum belum dia dapatkan. Yuslih lakum a'malakum artinya yuwaffiquhum lil a'mali shalihah. Allah memberinya taufik, kemudahan untuk beramal soleh. Betapa banyak umat Islam yang tahu, yang mengerti bahwa sholat 5 waktu adalah wajib hukumnya, sebatas tahu, tapi tidak dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakannya. Ayat ini kembali menjadi jawaban. Jangan-jangan lisannya masih kotor, lisannya belum melaksanakan waqulu qawlan sadida, belum mengucapkan kata-kata yang benar. Yang diucapkan adalah kata-kata yang penuh kebengkongan. Berkata A di satu tempat, di tempat yang lain berkata B, karena penuh dengan kepentingan yang ingin dia dapatkan. Yang kedua, janji Allah bagi orang yang beriman, bertakwa dan menjaga lisannya adalah yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu. Yaghfiru dzunubakum al-madiyah wa yulhimukumut taubah fil mustaqbal. Dalam tafsir disebutkan seperti itu, yang artinya Allah mengampuni dosa-dosa yang lalu, dan apabila di masa yang akan datang dia tergelincir dalam dosa, tergelincir dalam kemaksiatan, dimudahkan oleh Allah untuk bertaubat. Namun betapa banyak manusia yang dia berbuat dosa tapi tiada merasa. Dia meremehkan dosa. Dosa kecil dia remehkan, dosa besar dia remehkan. Tidak ada keinginan sedikit pun dalam diri hatinya, dari dalam hatinya untuk bertaubat.
Jika seandainya kita diuji dengan keadaan seperti itu, bagaimana kita ingin bangkit? Perbaiki dulu lisan kita. Karena janji Allah yang kedua adalah wa yaghfir lakum dzunubakum. Diampuni dosa yang telah berlalu dan dimudahkan untuk bertaubat, bangkit apabila di masa hadapan dia tergelincir dalam kemaksiatan. Janji Allah yang ketiga di akhir ayat 71 Al-Ahzab, bagi orang yang bertakwa, beriman, menjaga lisannya, firman Allah berbunyi, wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia membuktikan keimanannya dengan ketakwaan dan menjaga lisannya, faqad faza, sungguh dia telah meraih, mendapatkan kemenangan yang agung, kesuksesan sejati, fauzan 'azima, kemenangan yang agung, kemenangan yang besar, kesuksesan yang sejati. Dalam tafsir disebutkan, yujaru minan nar wa yudkhiluhum fin na'imil muqim. Kemenangan sejati adalah ketika Allah menyelamatkan hambanya dari api neraka dan memasukkannya ke dalam surga, kenikmatan yang abadi. Itulah cita-cita kita bersama. Bagaimana memulainya? Membuktikan keimanan dengan ketakwaan, dan memulainya dengan perkara yang sederhana, yaitu menjaga ucapan kita, ucapan yang benar, ucapan yang baik, ucapan yang lurus, tidak ada kedustaan ataupun kezaliman di dalamnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Itulah dua ayat yang sering sekali diulang-ulang oleh Nabi kita ketika khutbah Jumat, dan juga sering kita dengar dari para khotib Jumat. Kemudian Rasulullah ketika sholat Jumat membacakan dua surat yang sering diulang juga. Salah satu dari dua surat yang senantiasa dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah surat Al-Ghasyiyah. Sehingga para ulama, sehingga para khatib Jumat ketika menjadi imam sholat Jumat pun disunahkan membaca surah Al-Ghasyiyah. Ada apa dengan surah Al-Ghasyiyah? Apa hubungannya dengan perintah menjaga lisan tadi? Lalu diingatkan dengan surah Al-Ghasyiyah. Surah Al-Ghasyiyah berarti hari kiamat. Allah berfirman di dalam surah Al-Ghasyiyah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Ayat yang sangat familiar. Berapa banyak orang yang sudah hafal ayat ini? Namun apakah ayat itu sudah merasuk kuat ke dalam diri kita? Atau jangan-jangan di antara kita ada yang bosan ketika imam sholat Jumat membacakan ayat itu? Pertanyaannya, kenapa ayat ini diulang-ulang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ayat itu berarti, apakah sudah sampai kepadamu suatu kabar tentang datangnya suatu hari yang mana semua isi bumi hancur lebur rata dengan tanah? Apakah sudah datang kepadamu suatu berita kebenaran dari Allah yang mana nanti akan terjadi hari di mana semua bangunan yang tinggi-tinggi yang dibanggakan oleh manusia, dibangun dengan biaya yang tinggi, akan hancur, yaitu hari kiamat. Kita menyaksikan, ma'asyiral muslimin, berita beberapa hari ini Allah kembali mengingatkan kita akan kebenaran ayat ini. Lihat negara Turki, dalam hitungan hari, hitungan detik, belasan ribu manusia nyawanya dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini peringatan bagi kita. Adakah dengan melihat berita itu kita biasa saja? Ataukah kita takut lalu kita taubat, memulai dari hal-hal yang paling kecil, memperbaiki lisan kita,
sebelum kita diuji dengan ujian yang menimpa negara Turki saat ini. Itu gambaran dari surah Az-Zalzalah, surah Al-Ghasyiyah. Sudahkah sampai kepadamu suatu kabar yang mana akan terjadi hari kiamat, hari di mana semua manusia mati, semua yang ada di atas muka bumi hancur rata dengan tanah. Pada saat itu, ketika umat manusia dan semua makhluk dibangkitkan oleh Allah kembali setelah ditiupkan sangkakala kedua, manusia terbagi menjadi dua golongan. Ashabul yamin wa ashabus shimal. Golongan kanan dan golongan kiri. Golongan kanan orang-orang yang beruntung, termasuk ke dalam hamba-hamba Allah yang soleh, dipersilahkan masuk ke dalam surga. Adapun ashabus shimal, golongan kiri, orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Di dalam surah Al-Ghasyiyah Allah menggambarkan wujuhu yawma idzin khashi'ah. Pada hari itu banyak manusia yang wajahnya tertunduk malu, terhinakan. Padahal ketika hidup di dunia dia dihormati. Semua orang ketika berjalan di depannya menunduk, memberi penghormatan. Tapi karena bukan orang yang beruntung, bukan orang yang taat kepada Allah di dalam jabatannya, bukan termasuk orang yang taat kepada Allah dalam kehidupan di dunia, kehormatan di dunia didapat, kehinaan di akhirat menjadi balasannya. Wujuhun yawma idzin khashi'ah, 'amilatun nasibah. Mereka bersusah payah, capek di dunia, lebih capek lagi di akhirat nanti. Di dalam neraka, orang-orang yang menjadi penghuninya merasa haus. Lalu Allah hadirkan mata air. Tapi mata air itu bukan air yang jernih dan segar, akan tetapi tusqa min ainin aniyah, diberi minum dari mata air yang mendidih. Tidak ada minuman lain. Mereka haus, tapi harus minum air itu juga. Tasla naron hamiyah, digambarkan oleh Allah keadaan ashabus shimal. Mereka masuk ke dalam api yang menyala, yaitu neraka. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Mereka tidak makan makanan kecuali dari pohon yang berduri. Tidak ada makanan lain. La yusminu wa la yughni min ju'. Makanan yang mereka makan tidak menghilangkan rasa lapar dari dalam dirinya, tapi dia terus lapar. Koyak, sobek usus-ususnya, terputus-putus ususnya. Inilah ayat yang senantiasa dibaca oleh Rasulullah, oleh imam-imam salat Jumat. Adakah kita sudah mengetahui kandungannya seperti ini dahsyatnya? Lalu setelah itu Allah berfirman menggambarkan penduduk surga di dalam surah Al-Ghasyiyah. Secara tidak langsung Rasulullah mengingatkan kita ketika khutbah, diingatkan agar menjadi orang yang soleh, orang yang taat, dimulai dari menjaga lisan sebelum nantinya datang hari kiamat, hari pembalasan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah, innahu huwas samiul alim, fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah.
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Kami berwasiat kepada diri sendiri dan kepada seluruh jamaah yang hadir di masjid ini, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Sehingga dengan ketakwaan itu Allah berkenan membimbing kita berkata-kata yang baik, berkata-kata yang jujur, berkata-kata yang benar, baik secara lisan maupun tulisan. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjanjikan bagi siapa yang menjaga lisannya dan kemaluannya, dijamin baginya surga. Sabda beliau, man yadman li ma baina syafataihi wa ma baina fakhidaihi atman lahul jannah. Barang siapa yang menjamin untukku menjaga lisannya dan menjamin untukku untuk menjaga kemaluannya, aku jamin baginya surga. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la daynan illa qadaitah wala maridan illa syafaitah wala hajatan min hawaijid dunya hiya laka ridha wa lana fiha salah illa yassartaha wa addaitaha wa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala shalihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Aqimis shalah.